Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau kembali dengan saya yang akan menjelaskan tentang alat ukur mekanik. Jadi alat ukur mekanik itu sendiri adalah alat ukur yang cara kerjanya gunakan secara mekanik, manual, secara mekanik. Jadi ada banyak alat ukur. Jadi ada alat ukur mekanik, ada alat ukur pneumatik, ada alat ukur hidrolik ya. Kemudian yang kita di sini nanti akan bahas ya khusus tentang alat ukur mekanik. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, sini ada mistar. Ini mistar atau penggaris. Ini pada waktu SD kita melihat mistar ini hanya untuk menggaris saja, membuat satu garis lurus. Tapi kalau kita sudah besar, ini tidak hanya untuk membuat garis lurus, tetapi kita membuat garis lurus ini dengan melihat berapa panjang garis yang ingin kita gariskan tadi. Jadi kita menggaris itu dengan cara melihat ini garisnya. Jadi tidak semata-mata garis lurus. Jadi ini bisa untuk mengukur ya dari panjang. Kalau kita lihat di sini 30 ya, ini satuannya adalah senti. Ya, ada panjangnya ini 30 cm. Nah, sebelum kita melihat ya, sebelum kita menggunakan maksudnya kita harus melihat dulu apakah di sini tulisannya di sini bisa terbaca atau tidak. Jadi kalau hanya sekedar untuk menggaris tidak perlu terbaca, tapi kalau ingin garisnya itu mempunyai ukuran tertentu yang kita inginkan, jadi syarat terbaca ini harus ada. Jadi ini terbaca, itu syaratnya. Jadi simpel, kita harus tahu dulu mengenai satuan-satuannya. Ini cm, 30 cm atau 30 mm. Oke. Kemudian alat yang kedua yang agak sulit, ini sering kita gunakan di dunia otomotif ya, mekanik-mekanik. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong bisa kita lihat. Jangka sorong di sini digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Jadi yang ini untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Sini. Nah ini ada 3, mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Nah ini nama lain dari jangka sorong di sini adalah vernier caliper atau bahasa bengkelnya adalah sigmat. Ya, vernier caliper atau sigmat. Bedanya apa sama ini penggaris? Sama untuk mengukur ya. Cuma tadi ini mempunyai keistimewaan mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Keistimewaan yang lain apa? Ini jangka sorong bisa mengukur dengan ketelitian yang lebih teliti dari penggaris. Kalau penggaris ini hanya mili. Nah, ini bisa membagi 1 mili itu menjadi 50 bagian ya, atau menjadi 20 bagian. Jadi lebih teliti lagi. Jadi diameter rambut pun itu bisa terbaca. Jadi ada yang ketelitian 0,02, ada ketelitian 0,05 ya. Jadi terserah kita mau yang mana. Kalau 0,02 otomatis lebih teliti dari 0,05. Nah, jadi untuk cara membacanya, membaca ketelitian akan saya jelaskan pertemuan ke depan. Nah, kali ini kita bahas tentang hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan jangka sorong.
Nah, jadi syarat menghasilkan suatu hasil yang akurat itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kita harus bisa membaca. Yang kedua adalah alatnya harus berfungsi normal. Ini syarat pertama tadi, kita sendiri harus bisa membaca. Ya. Yang kedua adalah alatnya harus normal. Yang ketiga, kita harus bisa menggunakan atau mengoperasikan. Misalnya ketiga, apabila salah satu tidak bisa, berarti hasil pengukurannya pasti tidak valid. Salah satu contoh, kita mau mengukur ya, berat ya, massa dari tubuh kita sendiri. Ada suatu timbangannya normal ya, timbangannya normal. Kita bisa menggunakan, tinggal naik, tapi kita tidak bisa membaca, otomatis hasilnya ya tidak sesuai kenyataan. Itu pula sebaliknya, kita bisa menggunakan, kita bisa melakukan penimbangan menggunakan, tapi alatnya itu setelah kita gunakan ya, itu kita tidak bisa, tidak akurat, dalam arti tidak nol. Jadi kita bisa menggunakan naik, kita bisa membaca 50 kg, tetapi alatnya itu tidak nol sebelumnya, otomatis 50 gram itu tidak sesuai dengan berat tubuh kita, maksudnya gitu. Padahal kita bisa membaca, kita bisa menggunakan ya, tetapi alatnya tidak bisa nol. Maka dari itu ketiga tadi itu harus keterkaitan ya, apalagi kita tidak bisa menggunakan, wah otomatis salah ya. Oke, kita fokus di jangka sorong ini. Pertama, misalnya kita mau mengukur diameter luar ini ya, pisok diameter luar. Langkah yang pertama adalah ya, kita mengkalibrasi alat ini bisa berfungsi normal atau tidak. Kita bersihkan, kita geser, apakah nol di sini berimpit dengan ini atau tidak, posisi ini rapat. Nah, kalau sudah nol berarti alat ini berfungsi normal ya, bisa nol. Kalau nolnya yang bawah ini geser ke sini, tidak pancar nol tapi geser, otomatis alat ini sudah rusak, yaitu aus di sini. Kalau nolnya ini geser tidak nol, sudah rapat tapi tidak nol tapi geser ke sini, oh mungkin di sini ada kotoran ya. Maka dari itu sebelum kita gunakan, bersihkan, kalibrasi. Jadi ini istilahnya adalah mengkalibrasi, nol baru kita gunakan. Cara menggunakannya seperti ini, harus di tengah ya, tengah, kemudian ini dikunci ya, baru ditarik, jangan terbalik. Jadi jangan ini ditarik dulu baru dikunci. Ketika kita menarik kan pasti kita goncang ini, otomatis hasilnya tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Percuma kita bisa membaca ya, tetapi kita tidak bisa menggunakan, otomatis hasil bacaannya ini meskipun betul hasilnya tapi tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Itu yang saya maksud. Jadi tangannya dibersihkan, yes, kemudian dikunci ya, dikunci baru ditarik, dibaca ya. Jadi jangan terbalik sini ya, sang warik ya, wah gredek ini, terus baru dikunci, cuma ini. Sebenarnya kalau alatnya kecil seperti ini bisa langsung kita baca saja, ini malah lebih akurat. Langsung baca, hanya 20,62 ya. Ini hal yang belum kita lakukan. Ingat ya tadi ya.
diameter dalam sama, tes, kemudian dikunci baru ditarik. Kalau yang kecil seperti ini, kita bisa membaca langsung, baca saja, langsung dibaca, otomatis hasilnya itu lebih akurat. Kalau mengukur kedalaman, jangan seperti ini, ya. Seret, jangan. Tapi ini dipondolkan dulu, dimasukkan, mentok, ya. Terus ini ya, mentok, terus set, baru dikunci, ditarik. Itu adalah cara dari menggunakan jangka sorong atau vernier caliper atau sigmat. Kemudian ada ini adalah mikrometer skrup. Namanya aja mikro, ini lebih teliti dari jangka sorong. Ini mempunyai ketelitian 0,01 atau 1/100. Maksudnya apa? 1 mili bisa dibagi 100 bagian. Bisa membayangkan 1 mili dicacah 100 bisa terbaca dengan mikrometer ini. Maka ini disebut mikrometer dengan ketelitian 0,01. Untuk mengkalibrasinya kalau ini menggunakan alat bantu, karena di sini tertulis ya 25 sampai 50. Otomatis sekecil-kecilnya ini bisa mengukur 25. Jadi nolnya 0,25. Makanya ada alat bantu kalibrasi ini. Jadi ini panjangnya 25. Masukkan ke sini. Ya, benturkan, bersihkan dulu ya. Pakai alat bantu ini ya. Nanti ini dijepit, kemudian ini dimasukkan. Pakainya ratchet stopper. Saya bunyi crack. Nah, ini 0, berarti ini normal, boleh digunakan. Kalau tidak 0, dilakukan kalibrasi atau dinolkan. Ya. Oke, itu penjelasan sedikit. Jadi sebelum kita menggunakan harus istilahnya adalah mengkalibrasi dulu atau memastikan bahwa alat itu kondisinya normal. Percuma kita bisa membaca, kita bisa menggunakan kalau alatnya tidak normal. Nah, jadi ini tadi harapannya dengan penjelasan saya ini, sebelum kalian belajar membaca, kalian harus bisa menggunakan ya, dan memastikan alat ini kondisi normal. Istilahnya adalah mengkalibrasi. Oke, sekian untuk cara menggunakan dan membaca, akan saya jelaskan pertemuan besok. Di hari ini cuma cara menggunakan ya, cara menyiapkan alat sebelum kita gunakan, memastikan atau mengkalibrasi. Terima kasih.